Asuka, balik lagi di Asuka TV Indonesia YouTube channel. Kali ini kita ada di salah satu mobil yang menjadi hot mobil ya, hot mobil di tahun 2022, yaitu mobil Veloz, Toyota Veloz. Jadi beberapa waktu lalu Toyota mengeluarkan mobil baru yaitu Veloz dengan sebenarnya fitur-fiturnya sudah cukup canggih di dalamnya. Seperti ada head unitnya, ada kamera 360 di dalamnya. Tapi kali ini di mobil Veloz 1 ini kita ganti head unitnya menggunakan head unit BM Series 2. BM Series 2 ini terkenal banget dengan head unit premium sound quality. Gitu. BM Series 2 ini terkenal banget dengan head unit with premium sound quality. Jadi suara yang dihasilkan oleh BM Series 2 ini sudah sangat premium gitu. Kita lihat aja fitur-fitur apa aja sih yang ada di BM Series 2 ini yang kebetulan terpasang di mobil Toyota Veloz. Kode nih, ini ada fitur-fitur apa aja nih yang ada di BM Series 2? Kenapa fitur ini menjadi khusus dan ownernya itu memutuskan untuk ya udah deh, saya mau mengganti head unit saya aja daripada head unit bawaan atau bawaan mobilnya. Oke. Berarti kita harus tahu dulu ya, head unit sebelumnya kan dia basisnya hanya belum Android ya. Terus fitur-fiturnya ada Apple CarPlay sama Android Auto. Nah, ada baiknya juga nih kita upgrade ke head unit yang versinya sudah Android, terus ditambah untuk sound quality-nya supaya lebih enak lagi suaranya, dan layarnya pun juga lebih bagus ya, dan di dalamnya sudah ada entertainment-nya juga, Fit. Mau kita lihat dulu ya dalamnya ada apa aja fiturnya. Mungkin kita lihat dulu kali ya. Ini bentuk fisiknya adalah head unitnya kita gantinya ke ukuran 10 inch. Betul, kita ganti yang layarnya ukuran 10 inch. Tipenya ini kita masukkan yang BM210. BM210 ukuran layar 10 inch. Bedanya 10 inch. dengan BM209 hanya di ukuran layarnya aja ya. Hanya ukuran layar aja, Fit. Jadi untuk yang ukuran 10 inch bisa masuk di sini gitu loh. Jadi tergantung customer mau yang ukuran 9 inch atau 9 inch atau 10 inch, ya tergantung kenyamanan customer juga. Menurut saya sih 10 inch juga cukup, udah lumayan bagus sih untuk 10 inch. Ya, untuk 10 inch-nya ini juga udah cocok banget sih dipasang di Avanza Veloz ini. Dari segi estetikanya juga udah oke banget nih. Dan Avanza Veloz ini kan terkenal dengan head unit layar floating. Kita bisa mengakomodir itu, layarnya tetap floating, tapi diganti head unitnya dengan head unit dari Asuka. Oke, langsung aja. Dan kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada di dalam BM Series 2 ini. Oke, tentunya Asuka udah pasti tahu ya, kalian semua untuk head unit Asuka, fitur yang pertama yang ada di head unit Asuka ini yang pasti sudah dilengkapi dengan TV tuner, TV digital ya. Nah, kita lihat dulu TV digitalnya. Ya, ini TV digitalnya. Kualitas TV-nya sudah digital. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau berpergian keluar kota, tapi TV digitalnya tinggal jalan nih, tetap jalan. Kayaknya TV digitalnya kayak nge-freeze gitu. Gimana sih caranya kalau misalnya kita mau berpergian keluar kota, tapi tetap TV digitalnya itu tetap jalan? Gampang, Fit. Nanti di sini kita tinggal sentuh layarnya, lalu kita pilih scan. Nanti kita scan ulang di sini. Nah, nanti dia mulai scan ulang secara otomatis, tergantung dari tempatnya di mana gitu. Iya. Nah, nanti dia otomatis scan sendiri. Scan channelnya pun nggak butuh waktu lama ya, sampai 5 menit. Kira-kira tadi kita cuma 1 menit sampai 2 menit, ini udah terscan ya kok ya channelnya ya. Dan channel TV-nya pun juga sudah sampai 40 siaran TV digital, Fit. Itu untuk di daerah Jabodetabek. Gitu. Dan yang pasti di bawah jalan dia nggak goyang ya, Fit, sampai 140 km dia nggak goyang. Dan kualitas TV-nya pun juga udah Full HD. Dan ini kita bisa setting ganti-ganti channel dari head unit juga. Ganti-ganti channel dari sini juga bisa. Jadi nggak usah sentuh dari head unit lagi nih, Fit. Ya, bisa ganti-ganti channel dari remote steer. Jadi ini cukup memudahkan karena untuk BM Series 2 ini sudah mendukung fungsi steering wheel control atau SWC. Kecuali kalau misalnya
mobil tersebut membutuhkan suatu alat yang dinamakan CAN bus. Itu, tapi nggak semua mobil ya tentunya untuk membutuhkan CAN bus. Dan ini pun juga nggak perlu pakai CAN bus, Fit. Iya, kebetulan untuk Veloz ini tidak membutuhkan CAN bus. Gitu. Oke, lanjut. Ada fitur apa lagi selain TV digital yang menjadi andalannya Asuka? Untuk head unit sendiri kan sekarang sudah basis Android ya, Fit ya. Pasti semua orang butuh yang namanya hiburan dari segi visual maupun audio. Nah, kita bahas pertama yang dari visualnya dulu ya. Kita ada entertainmentnya, ada dari YouTube yang sama juga Netflix, Fit. Oh, itu untuk video entertainment video atau video streaming ya? Betul. Untuk videonya kita ada di YouTube dan juga ini kita lihat YouTube. Nah, sudah ada YouTube dan Netflix juga. Nah, dan ini untuk kualitas gambarnya setahu aku bisa di fullkan sampai kualitas tertinggi asalkan internet kita lancar. Betul. Kita coba ya, kita fullkan. Kita cari resolusi paling tinggi. Oh, resolusi paling tinggi saat ini 1080 pixel. Nah, tentunya sih makan kuota lebih besar ya kalau untuk 1080 pixel. Nah, ini kualitas videonya 1080. Bisa diputar asalkan internet kita lancar. Ya, dan resolusi layarnya pun juga sudah mendukung ya, Fit ya, untuk resolusi video yang 1080 pixel. Benar. Dan banyak yang belum orang ketahui nih, head unitnya Asuka itu untuk internetnya menggunakan slot SIM card atau tidak? Kita pakai WiFi, Fit ya. Kita jadi hotspot dari handphone maupun hotspot dari modem, yang dimana ya cukup efektif ya dibanding kita pakai SIM card, dimana kita pun juga nggak mungkin ingat ya SIM cardnya ini sudah expired atau masih bisa pakai, kita juga nggak bisa. Dan setahu saya untuk head unit berstandar SNI memang tidak dianjurkan untuk menggunakan SIM card. Betul. Jadi pertama harus sudah terdaftar email juga ya. Kalau untuk head unit sudah ada shop SIM cardnya. Oke, selanjutnya nih, kan kalau misalnya kita berpergian, pasti kalau kita nggak tahu jalan, membutuhkan online navigasi nih. Nggak mungkin dong zaman digital kayak gini, kita nanya-nanya ke orang, melipir ke orang, buka kaca gitu. Nah, untuk di M Series 2 ini tersedia nggak sih fitur online navigasi di dalamnya? Nah, untuk fiturnya sendiri kan dia ada Android Fit ya. Kalian juga bisa download macam-macam fitur untuk aplikasi untuk navigasinya. Kita ada bisa pakai Waze ataupun Navi, kita bisa pilih nih, Fit, mau dari Google Map atau dari Waze. Oh, tergantung kalian biasa pakainya apa, Waze atau Google Map gitu. Nanti kalian tinggal tentuin remember my choice. Jadi komplit lah, Fit. Jadi untuk online navigasinya sendiri di sini ada dua, menggunakan Google Maps dan Waze ya. Ya, dan kalian juga bisa download nih kalau misalnya kalian ada aplikasi yang di luar Google Map atau Waze yang kalian pengen download, bisa download di Play Store juga. Oh gitu. Tapi setahu saya nggak semua aplikasi-aplikasi ada di Play Store karena ini fungsinya berbeda dengan smartphone ya. Ya, betul. Jadi aplikasi-aplikasi yang dianggap aman aja bagi head unit yang tampil di head unit, nggak kayak smartphone. Betul. Jadi kan untuk fitur-fitur yang ada di head unit sendiri kan kita pakainya untuk bepergian ya, untuk jalan, dan tidak disarankan untuk fitur-fitur yang semua biasa kita pakai di handphone kita masukin ke head unit. Benar, karena fungsinya juga berbeda. Ya. Itu. Ini hanya untuk penunjang saat berkendara aja. Ya, betul. Gitu. Nah, ada nggak sih fitur yang nggak boleh ketinggalan? Biasanya di head unit manapun, mau single DIN atau double DIN, itu pasti ada fitur radionya. Nah, untuk radio pasti semua ada ya, fitur radionya kita pasti sudah ada, dan di mana untuk penyimpanan videonya kita sendiri, penyimpanan untuk channel radionya sendiri kita ada 7 channel. Jadi AM, FM juga udah bisa ya. Nah, ini AM, ini FM. Jadi kalau misalnya mau ini channel, mau menyimpan channel favorit, misalnya kita ke channel berapa nih favoritnya? Misalnya kalian pilih
92,4. Tinggal kalian tambahkan saja nih tanda tinggal ditambahkan di tanda lock. Muncul di sini. Jadi kita nggak usah mencari-cari channel favorit lagi gitu. Betul, ya kalau jadi misalnya kita mau nggak browsing. scan lagi. Ya, kita tinggal pencet aja di sini mau 92 atau 92,4 atau 92,0. Kalau misalnya kalian ingin hilangkan, tinggal hilangkan aja di sini, langsung hilang. Oke. Ya. Nah, fitur yang selanjutnya kita juga ada fitur untuk split screen, Fit. Nah, bisa split screen juga, Fit. Iya. Nah, ini ada aplikasi YouTube, bisa split screen di sini. Nah, dan navigasi. Nah, kalian nonton YouTube sambil nonton TV nih. Bingung kan mau nonton mana kan? Iya. Jadi ya namanya suami istri kalau bisa. Nah, kalian misalnya satu pengen nonton TV. Ini nggak muncul. Nah. Oh, dan ini layarnya juga bisa diatur ya, diperbesarnya kayak seperti satu gini. mau nonton video. Nah, ini kalau kalian nonton sini, ya kalau misalnya satu pengen nonton ini, satu pengen nonton ini misalnya. Tapi biasanya untuk split screen itu biasanya menggunakan satu itu video streaming dan satu lagi adalah navigasi. Biasanya seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat nih kalau misalnya gimana nih kalau satu buka YouTube, satu buka TV, gimana hasilnya? Ya pasti TV-nya nggak muncul. Nah, jadi harus salah satu aplikasi yang berfungsi ya, Fit, ya. Jadi nggak bisa keduanya langsung berjalan. Nggak bisa serakah ya. Misalnya kalian nonton YouTube, berarti yang jalan YouTube. Misalkan kalian mau nonton TV, yang jalan TV. Oh gitu. Jadi mungkin di iniannya biar aplikasi keduanya bisa jalan itu adalah mendingan salah satu menggunakan Google Map atau online navigasi atau gitu. Kita coba pakai Google Map ya. Enak ini. Coba kita cari. Dalam 100 meter, belok kanan ke City Resort Boulevard. Kemudian belok kanan, belok kiri, kemudian belok kiri. Ya, oke. Jadi ini fitur YouTube sambil buka ya Waze. Jadi ya memang tidak disarankan ya, Fit, ya kita sambil jalan nonton TV ya. Paling kita bisa memanfaatkan adalah suaranya aja. Betul. Jadi kita kalau mau mendengarkan musik ya, streaming YouTube dari YouTube maupun dari Spotify gitu boleh disarankan. Benar. Kalaupun memang lagi macet ataupun lampu merah, kalian bolehlah nonton YouTube sambil nunggu lampu merah. Oke, nextnya kita bahas fitur apa lagi yang ada di BM209. Yang pasti Bluetooth ya. Bluetooth kita bisa Bluetooth via telepon maupun Bluetooth lagu dari dari handphone untuk play musik di head unit. Pertama kita bahas dari Bluetooth yang telepon ya. Bluetooth telepon itu biasanya digunakannya untuk apa nih? Nah, biasanya kalian kan selama mengemudikan mobil kan tidak boleh pegang handphone nih, Fit. Benar. Nah, demi keselamatan saat berkendara. Betul. Jadi disarankan, jadi kalian semua bisa aktifkan Bluetooth dari handphone, connect ke head unitnya sendiri. Jadi di saat ada panggilan telepon masuk, sudah otomatis diangkat gitu ataupun terjawab. Jadi kita bisa langsung ngomong di speaker ini, di mikrofon ini ya. Nah, di mikrofon ini kalian tinggal ngomong dan suaranya langsung muncul di speaker mobil, Fit. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada panggilan masuk atau keluar, kalau misalnya kalian mau telepon keluar atau ada panggilan masuk, itu tinggal tekan aja tombol yang ada di layarnya, di head unit. Kalian bisa bebas ngomong karena sudah BM Series 2 ini sudah ada mikrofonnya. Betul. Seperti itu. Oke. Selain BT Phone tadi ada BT Musik kalau nggak salah. Musik. Nah, yang Bluetooth Musik juga sama. Jadi kalian juga sudah pairing ya Bluetooth dari handphone ke head unit. Nah, kalian tinggal putar deh musik dari handphone kalian. Oh gitu. Nah, suaranya langsung muncul di speaker mobil. Gitu. Nah, yang terakhir nih, Dan karena si Toyota Veloz ini sudah sangat canggih, kan tersedia kamera 360 di dalamnya. Udah dilengkapi ya. Iya, sudah dilengkapi kamera 360 bawaan Toyota Veloz ini. Ya. Apakah kalau misalnya mengganti head unit aftermarket, itu kamera 360-nya bisa berfungsi kembali? Ya. Pasti, Fit, bisa berfungsi kembali. Nah, nanti kita lihat contohnya ya untuk hasilnya. Contoh kita buka lampu hazard nih yang tengah ini. Nah, otomatis dia langsung ngebaca. Oke. Nah, ini tampilan kamera depan dan langsung dari atas ya. Kita hazardnya matikan. Kembali lagi ke layar normal. Lalu kita buka sen kiri.
Pro. Ya. Kita buka sen kiri, tampilan layar, tampilkan posisi kamera yang ada di sebelah kiri spion. Lalu sebelah kanan, nah di sebelah sisi kanan kelihatan. Dan yang terakhir untuk posisi kamera belakang, kita posisikan ke gearnya yang mundur ya. Nah ini posisinya seperti ini ya. Oke, jadi kamera 360-nya itu tetap menggunakan bawaan dari asalnya ya, gitu. Kita nggak mengganti kamera 360-nya ya. Tapi setahu aku kalau misalnya mau kamera 360-nya tetap berfungsi harus ada tambahan modul kamera ya. Betul. Gitu. Jadi harus ada tambahan modul kamera nih Aisuka agar kamera 360 bawaan dari mobilnya itu tetap dapat berfungsi kembali. Jadi tidak ada potong-potong kabel lagi ya. Benar, tidak ada potong-potong kabel. Modulnya itu sudah plug and play semua ya. Dan termasuk pemasangan head unit ini pun sudah plug and play. Betul. Tidak ada pemotongan kabel sama sekali. Oke. Berarti sambil buka lagu masih bisa ya. Masih bisa berfungsi. Dan ini pun kita melihat dari kualitas suaranya BM Series 2 emang sudah cukup mumpuni ya, emang enak banget. Betul, memang disarankan untuk sound quality kita pilihnya BM Series 2. Betul, seri 210 atau 209. Nah itu suara bassnya aja udah keluar banget, enak banget ya untuk suara dari BM Series 2 ini gitu ya. Jadi kalau kalian mau head unit dengan kualitas suara ini belum ditambahkan dengan macam-macam perangkat lainnya ya. Betul. Seperti subwoofer atau lainnya, ini pure suara dari head unitnya. Ini kira-kira seperti ini. Betul. Dan kalian misalnya sambil jalan buka lampu hazard, suaranya masih tetap ada. Oh gitu. Ya? Oke, kita coba tes jalan gitu. Sambil jalan ya. Kita mundur. Kalian sambil buka lampu hazard bisa lihat posisi kamera di depan. Nah, kita misalnya sen kiri. Nah, langsung muncul. Nah, kita sen kanan. Nah jadi ini kita udah tes jalan, dan kalau kita sambil mendengarkan musik bisa kamera 360 nya sambil berjalan ya Den ya? Bisa. Jadi masih bisa tetap berfungsi untuk lagu ya. Oke, suka. Jadi kira-kira itu fitur-fitur yang ada di BM Series 2 ini. Kenapa BM Series 2 ini istimewa? Dan kita udah ngebahas ternyata di BM Series 2 ini kamera 360-nya masih bisa berfungsi dengan baik. Itu asalkan ditambah dengan modul kamera 360. Oke, suka, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Bye.